Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai transformasi digital dalam bisnis global. Sebelumnya, pengertian dari transformasi digital adalah MIT Sloan Center for Information System Research atau CISR mendefinisikan transformasi digital sebagai penggunaan teknologi digital untuk mengubah kinerja bisnis secara fundamental. Menurut CISR, transformasi digital bukan hanya tentang penggunaan teknologi untuk mendukung bisnis yang sudah ada, tetapi juga untuk membuat model bisnis yang baru. Selanjutnya ada peran transformasi digital dalam bisnis global. Transformasi digital berperan penting dalam era bisnis global saat ini karena memberikan dampak besar pada cara perusahaan beroperasi dan bersaing. Berikut adalah beberapa alasan mengapa ini dikatakan penting. Yang pertama adalah keunggulan kompetitif. Transformasi digital menciptakan keunggulan kompetitif melalui efisiensi operasional dan pengoptimalan rantai pasok. Yang kedua, inovasi dan adaptabilitas. Mendorong inovasi dalam produk, layanan, dan model bisnis untuk beradaptasi dengan perubahan pasar. Yang ketiga, efisiensi operasional. Teknologi digital menurunkan biaya, waktu, dan kesalahan manusia melalui otomatisasi proses bisnis dan analitika data. Yang keempat, pengalaman pelanggan. Teknologi digital juga meningkatkan pengalaman pelanggan dengan layanan yang lebih personal dan terintegritas. Selanjutnya, peran yang kelima adalah akses global, di mana transformasi digital ini memfasilitasi ekspansi bisnis ke pasar global dengan meningkatkan konektivitas dan distribusi. Yang keenam, analitika dan keputusan berbasis data. Teknologi digital mempertajam pengambilan keputusan dengan analitika data yang efektif. Dan yang terakhir, yang ketujuh, ada fleksibilitas dan mobilitas karyawan, di mana teknologi digital ini meningkatkan fleksibilitas dan mobilitas karyawan dengan teknologi digital, meningkatkan pengalaman pelanggan dengan layanan yang lebih personal dan terintegrasi. Selanjutnya ada tren transformasi digital. Penerapan teknologi terkini seperti AI atau Artificial Intelligence, IoT, Internet of Things, dan Big Data memiliki dampak besar dalam transformasi digital bisnis. Berikut adalah beberapa manfaat dan aspek penting dari penerapan teknologi tersebut. Yang pertama, dalam penerapan AI atau Artificial Intelligence. Penerapan ini dapat meningkatkan efisiensi operasional, analitika pintar untuk pengambilan keputusan, dan pengalaman pelanggan yang dipersonalisasi. Kemudian yang kedua, IoT atau Internet of Things. Dalam penerapannya, IoT dapat memonitoring dan melakukan pengendalian secara real time. Dan IoT juga dapat mengoptimalisasi rantai pasokan dan efisiensi energi. Yang ketiga ada Big Data. Big Data dapat menganalisis data dengan skala besar untuk wawasan mendalam. Kemudian juga dapat membantu pengambilan keputusan berbasis fakta. Dan yang terakhir, Big Data dapat mengembangkan produk dan dengan layanan yang relevan. Lalu selanjutnya adalah implikasi bisnis global. Transformasi digital secara substansial mempengaruhi strategi bisnis global dengan membawa perubahan dalam beberapa aspek kunci. Yang pertama, transformasi digital memungkinkan perusahaan untuk mengadopsi inovasi dengan lebih cepat. Dengan teknologi terkini, perusahaan dapat mengembangkan dan meluncurkan produk atau layanan baru dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, memungkinkan mereka untuk tetap relevan di pasar global yang dinamis. Yang kedua, integrasi teknologi dalam rantai pasokan memungkinkan perusahaan memiliki visibilitas yang lebih besar terhadap operasionalnya di seluruh dunia. Ini membantu meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya logistik, dan memberikan ketanggapan yang lebih cepat terhadap perubahan dalam permintaan pasar. Kemudian yang ketiga, transformasi digital memungkinkan personalisasi pengalaman pelanggan di tingkat global. Perusahaan dapat menggunakan data untuk memahami preferensi dan perilaku pelanggan di berbagai pasar, sehingga dapat menyesuaikan penawaran produk dan layanan secara lebih presisi. Selanjutnya yang keempat, adopsi analitika data dalam transformasi digital memungkinkan perusahaan untuk membuat keputusan yang lebih cerdas dan terinformasi.
Data yang dikumpulkan dari berbagai sumber dapat membantu perusahaan memahami tren pasar, perilaku konsumen, dan mengidentifikasi peluang bisnis global. Yang kelima, teknologi digital memfasilitasi kolaborasi tim global dengan memungkinkan akses universal ke data dan aplikasi dari mana saja. Mobilitas karyawan ditingkatkan, memungkinkan tim bekerja dengan efisien tanpa batasan geografis. Selanjutnya, yang terakhir, yang keenam, dalam konteks bisnis global, transformasi digital juga berdampak pada keamanan data dan kepatuhan regulasi. Perusahaan perlu memprioritaskan keamanan informasi untuk melindungi data pelanggan dan mematuhi peraturan yang berlaku di berbagai yurisdiksi. Dalam penerapan transformasi digital dalam dunia bisnis juga ada keuntungan dan tentunya tantangan yang dirasakan oleh perusahaan. Keuntungan yang pertama adalah efisiensi operasional, di mana penggunaan teknologi dapat mengurangi biaya operasional dan meningkatkan efisiensi proses bisnis. Yang kedua, skala operasional. Teknologi digital mampu mengintegrasikan teknologi di seluruh organisasi, meningkatkan skala operasional. Yang ketiga, ekspansi global, di mana transformasi digital memfasilitasi ekspansi bisnis ke pasar global dengan lebih cepat dan lebih efisien. Di balik itu, ada pula tantangan yang dirasakan. Tantangan yang pertama adalah kesesuaian regulasi. Perbedaan regulasi di berbagai negara dapat menjadi tantangan, memerlukan pemahaman mendalam dan kesiapan untuk mematuhi ketentuan setempat. Tantangan yang kedua adalah keamanan data. Peningkatan konektivitas global meningkatkan resiko keamanan data, membutuhkan investasi yang signifikan dalam keamanan informasi. Lalu tantangan yang ketiga adalah kebijakan privasi, di mana ketentuan privasi yang bervariasi memerlukan perusahaan untuk mengelola data pelanggan dengan hati-hati dan sesuai dengan undang-undang setiap wilayah. Dan tantangan yang terakhir adalah kesesuaian budaya. Adaptasi dengan perbedaan budaya dan preferensi konsumen di berbagai pasar dapat menjadi tantangan dalam penyelesaian strategi pemasaran dan penjualan. Selanjutnya yaitu ada perubahan proses bisnis. Transformasi digital membawa perubahan fundamental dalam proses bisnis dengan memanfaatkan otomatisasi, kolaborasi digital, dan penggunaan data secara real-time. Integrasi teknologi informasi meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan inovasi, mengubah model bisnis tradisional untuk mencapai pertumbuhan dan keberlanjutan dalam era digital. Contohnya yaitu kita bisa ambil seperti perusahaan Gojek merupakan kasus sukses dalam merencanakan transformasi digital di Indonesia. Awalnya sebagai layanan ojek online, Gojek telah berkembang menjadi ekosistem layanan yang luas, termasuk taksi online, pengiriman makanan, kurir, barang, layanan keuangan, dan pendidikan. Dengan aplikasi inovatifnya, Gojek merevolusi cara orang berpergian, makan, berbelanja, dan mengakses berbagai layanan, menjadi contoh bisnis yang tidak hanya sukses tetapi juga mengubah gaya hidup masyarakat Indonesia secara signifikan. Selanjutnya yaitu ada pengelolaan data dan analisis, di mana analisis data memiliki peran krusial dalam mendukung keputusan bisnis, terutama dalam konteks pemasaran digital. Data memberikan dasar untuk analisis mendalam, menyediakan informasi real-time, dan memungkinkan pengambilan keputusan berdasarkan fakta yang kuat. Analisis data penting karena mengungkapkan pola dan tren, mendukung pengambilan keputusan terinformasi, meningkatkan efisiensi operasional, dan membantu perusahaan beradaptasi dengan perubahan pasar. Manfaat analisis data sendiri yaitu melibatkan pemahaman yang lebih baik tentang pelanggan, efisiensi operasional, adaptasi terhadap perubahan pasar, dan inovasi produk. Selain itu, analisis data juga membantu perencanaan strategis, meminimalkan risiko dan kerugian, serta mengidentifikasi peluang inovasi. Dengan demikian, perusahaan dapat merespon kebutuhan pasar dengan lebih baik dan lebih efektif dan mengoptimalkan kinerja bisnis mereka di dalam pasar.
Selanjutnya adalah keamanan informasi. Menurut G.J. Simons, keamanan informasi adalah bagian kita dari mencegah penipuan atau catling atau paling tidak mendekripsikan adanya penipuan di sebuah sistem yang berbasis informasi, di mana informasinya sendiri tidak memiliki arti fisik. Berikut adalah tantangan keamanan yang muncul seiring dengan transportasi digital. Yang pertama adalah serangan fiber yang lebih canggih. Transformasi digital membuka pintu bagi serangan fiber yang lebih canggih dan kompleks. Penjahat fiber menggunakan teknologi mutakhir untuk merusak sistem, mencuri data, dan mengganggu layanan. Yang kedua adalah kekurangan keamanan dalam aplikasi dan infrastruktur baru. Pengembangan cepat aplikasi dan infrastruktur baru seringkali mengabaikan aspek keamanan. Ini bisa menyebabkan kerentanan yang dapat dieksploitasi oleh penyerang. Yang ketiga adalah kurangnya kesadaran keamanan. Banyak orang yang tidak menyadari pentingnya praktik keamanan siber yang baik. Ini dapat mengakibatkan praktik-praktik yang rentan terhadap serangan seperti menggunakan kata sandi yang lemah atau tidak mengenali upaya phishing. Yang keempat, ketidaksetaraan keamanan antar negara dan perusahaan. Tidak semua negara atau perusahaan memiliki sumber daya yang sama untuk menghadapi ancaman siber. Ini dapat menciptakan ketidaksetaraan dalam pertahanan siber dan membuat negara atau perusahaan yang lebih lemah menjadi sasaran. Untuk mengatasi semua tantangan tersebut, berikut adalah beberapa strategi keamanan informasi yang efektif dalam bisnis global. Yang pertama, penilaian risiko. Identifikasi dan evaluasi risiko keamanan yang mungkin dihadapi oleh perusahaan dalam lingkungan global. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan. Melatih karyawan tentang praktik keamanan informasi yang tepat termasuk mengenai phishing, password yang aman, dan keamanan perangkat. Yang ketiga, proteksi perimeter. Menerapkan firewall, ekstensif data, dan memantau yang ketat terhadap akses masuk dan keluarnya jaringan. Yang keempat adalah manajemen akses, mengatur hak akses secara terperinci untuk membatasi akses hanya kepada orang-orang yang membutuhkan. Materi yang selanjutnya itu adalah adaptasi e-commerce dalam marketing global. Perubahan perilaku konsumen terkait pembelian online mencakupi tren signifikan yang mencerminkan evolusi dan dalam cara mereka berbelanja. Yang pertama, terjadinya peningkatan pembelian online karena konsumen lebih memilih kenyamanan, aksesibilitas, dan pilihan yang beragam. Yang kedua, pembeli melalui perangkat mobile semakin populer karena kemudahan akses dan aplikasi yang dioptimalkan untuk pengalaman belanja yang lebih baik. Yang ketiga, konsumen kini lebih memperhatikan ulasan dari pengguna sebelumnya dan rekomendasi dari influencer atau teman sebelumnya yang melakukan perbelanjaan online. Yang keempat, terjadinya peningkatan kesadaran ekologi dengan konsumen lebih memperhatikan keberlanjutan dan dampak lingkungan dalam memilih produk. Hal ini menciptakan permintaan untuk produk ramah lingkungan dan opsi pengiriman yang berkelanjutan. Yang kelima adalah penggunaan teknologi seperti augmented reality atau AR dan virtual reality atau VR. Semakin umum di platform belanja, pemberian pengalaman yang lebih interaktif kepada konsumen. Perubahan-perubahan ini mencerminkan dinamika yang berkembang dalam e-commerce dan menunjukkan keinginan konsumen untuk pengalaman belanja yang lebih canggih dan sesuai dengan nilai-nilai mereka. Ini adalah mobilisasi tenaga kerja. Mobilitas tenaga kerja adalah kemampuan tenaga kerja untuk bekerja dari lokasi yang berbeda, baik secara fisik maupun virtual. Mobilitas tenaga kerja dapat didorong oleh beberapa faktor, seperti yang pertama adalah perkembangan teknologi, yang kedua adalah perubahan demografi, yang ketiga adalah persaingan global. Perkembangan teknologi telah membuka peluang bagi tenaga kerja untuk bekerja secara fleksibel dari berbagai lokasi dan waktu. Sedangkan perubahan demografi juga berkontribusi pada peningkatan mobilitas tenaga kerja. Populasi di dunia yang semakin tua semakin beragam menciptakan kebutuhan tenaga kerja yang lebih fleksibel.
Selanjutnya adalah persaingan global. Persaingan global mendorong organisasi untuk menjadi lebih fleksibel dan efisien. Organisasi yang ingin bersaing secara global perlu dapat mengakses talenta terbaik dari seluruh dunia tanpa harus dibatasi oleh lokasi. Selanjutnya adalah peran teknologi dalam mendukung tenaga kerja yang terdistribusi. Teknologi berperan penting dalam mendukung mobilitas tenaga kerja. Teknologi dapat digunakan untuk yang pertama adalah meningkatkan komunikasi dan kolaborasi. Yang kedua adalah menyediakan akses ke informasi dan sumber daya teknologi. Yang ketiga adalah meningkatkan produktivitas. Selanjutnya adalah kolaborasi global dan alat kolaborasi terkini. Kolaborasi global adalah kerjasama antara individu atau tim yang berada di lokasi yang berbeda. Kolaborasi global penting bagi organisasi yang ingin bersaing secara global. Alat kolaborasi global ini dapat meningkatkan kolaborasi antara tim dan individu. Beberapa contoh alat kolaborasi terkini dapat digunakan untuk mendukung kolaborasi global, antara lain yang pertama adalah video konferensi, yang kedua platform berbagi dokumen, yang ketiga adalah manajemen proyek, yang keempat alat komunikasi sosial, yang kelima adalah alat kolaborasi real time. Selanjutnya adalah studi kasus dan tantangan. Beberapa perusahaan telah berhasil menerapkan transformasi digital dan meningkatkan mobilitas tenaga kerja. Berikut adalah beberapa contoh studi kasus sukses. Yang pertama adalah IBM berhasil mengurangi biaya perjalanan sebesar 30% dengan menerapkan sistem kerja jarak jauh. Yang kedua adalah Accenture berhasil meningkatkan produktivitas karyawan sebesar 20% dengan menerapkan alat kolaborasi terkini. Yang ketiga adalah Deloitte berhasil meningkatkan kepuasan pelanggan sebesar 15% dengan menerapkan transformasi digital. Selanjutnya di sini akan menguraikan poin-poin yang ada di dalam transformasi digital dalam manajemen bisnis. Yang pertama yaitu pertimbangan etika dan keberlanjutan. Kenapa sih pertimbangan etika itu menjadi pengaruh dalam transformasi digital? Karena ini untuk meminimalkan resiko dari pelanggaran hak asasi manusia. Kemudian keberlanjutan menjadi salah satu sisi pengaruh dari sisi lain, pengaruh sosial di lingkungan perusahaan. Contoh yang di sini merupakan privasi dan keamanan data. Nah, ini untuk memastikan perlindungan data pribadi karyawan dan pelanggan adalah prioritas utama. Nah, ini melibatkan pengembangan kebijakan privasi yang jelas dan keamanan cyber yang kuat. Nah, kemudian dari contoh yang keberlanjutan nih, merupakan efisiensi energi. Nah, ini untuk mengevaluasi dampak energi yang ditimbulkan dari keberlanjutan di dalam perusahaan. Kemudian memastikan implementasi teknologi digital ini tidak meningkatkan jejak karbon perusahaan atau limbah yang ada di sekitar perusahaan. Pemilihan solusi yang ramah lingkungan menjadi sangat penting. Pada slide selanjutnya ada langkah-langkah implementasi informasi digital. Nah, ini yang pertama yaitu analisis dan pemilihan teknologi. Nah, dengan melakukan analisis teknologi untuk mengidentifikasi solusi yang paling sesuai dengan kebutuhan bisnis. Yang kedua yaitu memilih platform dan perangkat lunak yang dapat diintegrasikan dengan infrastruktur yang ada. Nah, yang kedua monitoring dan evaluasi berkesinambungan. Nah, yang pertama yaitu menetapkan kinerja yang jelas untuk mengukur keberhasilan dari transformasi digital yang ada dalam manajemen bisnis. Nah, yang kedua yaitu memonitor secara berkala dan secara berkelanjutan terus memperbarui strategi berdasarkan hasil evaluasi pada transformasi digital. Yang kemudian contoh yang ketiga yaitu penyesuaian berkelanjutan. Nah, ini merespon umpan balik dan tantangan yang muncul selama proses transformasi digital. Nah, kemudian selanjutnya yaitu melakukan penyesuaian strategi berdasarkan pembelajaran dan perubahan kebutuhan agar transformasi digital berjalan dengan baik. Oke, sekian itu dari saya. Terima kasih.